nggak setiap minggu gitu ya. Ya. Mas Akbar ini ngerantau ke Surabaya ini ngapain? Saya kuliah. Kuliah di mana? Saya kuliah di Universitas PGRI di Buana, Surabaya. Di Buana ya. Ambil jurusan apa mas? Saya ambil jurusan bimbingan dan konseling. Bisa juga ya ternyata. Udah semester berapa? Sekarang semester 5. Sudah termasuk semester yang cukup lama ya. Gimana nih mas selama perkuliahan ini? Semester kedua sih nggak ada masalah, tapi makin lama itu makin banyak. Iya, saya juga dulu seperti itu. Lalu kesibukannya Mas Akbar ini selain kuliah apa ada kesibukan lain? Kesibukan saya selain kuliah, saya kerja Kerja di mana? online. Freelance. Jualan apa mas? Saya jualan produk ya kayak makanan gitu. Saya promotornya. Kayak live gitu lah. Enggak. Cuma share aja. Terus selama kuliah ini Mas Akbar fokus di kuliah atau sama ikut organisasi? Kalau organisasi sih nggak ikut sebenarnya. Saya kuliah, habis kuliah langsung pulang, nggak ikut apa-apa. Jadi langsung ke kos, nggak ada kesibukan. Iya, langsung ke kos, langsung ngapain kek? Oh gitu ya mas. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya buat Mas Akbar karena sudah mau datang ke sini menemui saya. Dan kita juga udah ngobrol banyak tentang kesehariannya Mas Akbar dan kesibukannya Mas Akbar. Nah kira-kira nih Mas Akbar kesini udah mau dari tujuan apa? Saya di sini sudah mau berbagi masalah saya dengan Mungkin Mas Akbar mau sharing ya sendiri. Tapi sebelumnya Mas Akbar sudah pernah melakukan proses konseling? cuma pernah dengar aja, tapi untuk melakukan belum pernah. Belum ya berarti. Kalau gitu saya jelaskan terlebih dahulu ya apa itu konseling. Jadi konseling adalah proses pemberian bantuan oleh seorang konselor pada konseling, di mana saya sebagai fasilitatornya Mas Akbar untuk menyelesaikan masalah. Nah dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah nanti itu tetap ada di tangannya Mas Akbar. Seperti itu bagaimana? Kita sudah paham? Sudah paham. Oke, lalu di dalam konseling ini juga kita ada batasan waktu mas dari 30 sampai 45 menit. Mungkin Mas Akbar ingin berapa menit? Saya mungkin ambil 30 menit aja deh. 30 menit ya. Lalu kita juga ada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya ini di minggu depan saya free-nya di hari Jumat sama Sabtu. Sabtu aja. Saya ambil Sabtu ya. Di jam berapa mas? Saya ambil Sabtu di jam, kalau malam minggunya bisa. Bisa, tapi mungkin nggak sampai jam 9 ya mas. Iya udah. Ingin habis maghrib. Oke, berarti pertemuan selanjutnya kita di hari Sabtu jamnya habis maghrib gitu. Oke, kalau gitu mungkin Mas Akbar bisa mulai bercerita tentang masalah yang ingin sharing sama saya. Oke, mungkin masalah saya saat ini tuh saya tuh susah banget atau sulit banget percaya sama orang lain. Mungkin itu ada pemicunya, tapi sampai sekarang itu sudah bawa. Jadi Mas Akbar ini merasa sulit percaya sama orang lain ya. Lalu apa yang kamu rasakan saat kamu ini kurang percaya sama orang lain? Yang saya rasakan itu masih marah, benci sama saya nggak tahu itu sama diri saya sendiri atau sama orang lain gitu. Jadi kamu benci ya, tapi kamu bingung antara sama diri kamu atau sama orang lain. Lalu selain perasaan benci tadi, apakah ada kayak emosi lain yang mungkin muncul saat kamu ngerasain marah, benci? Benci sama marah. Jadi Mas Akbar ini marah dan benci ya. Lalu tingkah laku seperti apa yang mungkin muncul saat Mas Akbar ini merasakan benci dan juga marah sama seseorang?
kamu tuh lagi ada perasaan seperti ini. Untuk itu cuma beberapa orang aja sih, bukan semua orang yang beneran gitu, nggak semua orang, cuma beberapa orang aja. Orang-orang sekitar saya. Jadi kamu sharing ya sama sahabat kamu gitu ya. Lalu apakah ada pengalaman masa lalu yang mungkin menyebabkan kamu ini ngerasa jadi nggak percaya lagi sama orang? Sebenarnya itu waktu SMP sih Bu. Waktu SMP itu saya tuh pernah dianalisa seorang gitu kan. Mungkin teman saya dari kecil. Habis itu anak itu sering banget ngomongin saya dari belakang, jelek-jelekin saya, kata-kata mendekat saya, terus apa ya, sering banget kayak jatuhin saya gitu loh. Padahal saya nggak apa-apain. Saya juga bertanya kenapa kayak gitu. Terus ternyata ada alasan tertentu dia itu kayak gitu ke saya. Dan mulai dari situ saya kayak ngerasa susah untuk saya sebenarnya. Mungkin itu terlalu parah menurut saya. Jadi dulu kamu pernah dijelek-jelekin sama teman kamu, padahal kamu nggak melakukan kesalahan apapun ya. Tapi kamu apakah sudah menyelesaikan masalah itu? Setelah saya tahu faktanya seperti itu, saya langsung udah nggak berinteraksi sama dia. Saya nggak menyelesaikannya, tapi saya udah cuma cukup tahu aja. Jadi kamu menghindari anak tersebut ya biar tidak berinteraksi lagi. Ya Mas Akbar tadi mengatakan kalau Mas Akbar mulai tidak percaya sama orang lain itu karena dia nanti sama temannya waktu SMP ya. Lalu memangnya apa sih yang kamu inginkan terhadap orang lain pada dirinya Mas Akbar? Biasanya itu orang lain itu mengerti saya, orang lain itu menganggap keberadaan saya, orang lain itu tidak menyepelekan saya seperti itu. Oke, jadi kamu ingin dimengerti, ingin orang lain tidak menyepelekan Mas Akbar ya? Seperti itu. Seperti itu ya Mas. Terus memangnya Mas Akbar ini siapa kok sampai ingin orang lain tuh mengerti dirinya Mas Akbar dan ingin Mas Akbar tidak disepelekan? Ya, saya bukan siapa-siapa sih Bu. Ya, tapi kan saya tuh pengen orang lain itu menganggap saya, menganggap keadaan saya. Saya tuh nggak suka kalau orang itu tidak menganggap saya di sekitar mereka. Saya tuh pengen dianggap di situ, di dalam lingkungan saya pengen dianggap seperti itu. Memangnya seperti apa hidup kamu? Kan orang lain kan juga punya masing-masing ya, dan tidak selalu untuk melihat Mas Akbar ini. Memang sepenting apa sampai kamu? Ya menurut saya itu penting. Saya nggak tahu orang-orang itu penting apa, tapi menurut saya. Oke, itu kan menurut dirinya Mas Akbar. Tentu orang lain menganggap Mas Akbar itu penting. Iya. Lalu emangnya kalau orang lain nggak ngertiin Mas Akbar, apakah dunianya Mas Akbar ini langsung hancur? Ya nggak hancur gitu ya. Apa ya? Ya pokoknya saya tuh pengen aja jelasin orang lain gitu. Soalnya dulu tuh saya udah gak dianggap, saya tuh gak dianggap dari kan. Mulai dari itu kan saya tuh pengen orang lain tuh harus ngerti apapun kondisi saya seperti itu. Tertinggi ya diriku Mas. Karena kan padahal kan seorang presiden saja, bahkan artis-artis terkenal itu orang lain itu nggak sepenting itu. Kamu yang hanya orang biasa, bahkan banyak orang yang belum kenal kamu udah pengen banget ngertiin. Iya sih Bu. Saya referensi. Ya kan? Iya. Oke. Padahal kamu selalu ingin orang lain ngertiin diri kamu. Padahal orang kamu aja belum tentu bisa ngertiin Mas Akbar. Iya sih Bu. Ya kan? Oke, jadi Mas Akbar, kamu ini nggak perlu terlalu benci atau marah sama orang lain yang tidak menghargai kamu dan tidak menganggap keberadaan kamu. Mungkin kamu cukup dengan rasa kecewa saja sama orang itu, karena kan setiap orang juga ada kepentingan masing-masing dan kamu bukan prioritas di setiap kehidupan orang lain ya Mas Akbar. Ini depannya kamu bisa lebih kecewa saja seperti itu. Oke, baik Bu. Saya rasa waktunya kita sudah hampir 30 menit ya Mas.
Lalu untuk pertemuan selanjutnya kita mungkin seperti yang tadi di awal ya Mas, dari Sabtu jamnya habis maghrib ya. Baik Bu. Terima kasih ya Mas Akbar.